Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Adik-adik rahimakumullah, alhamdulillah pada sore hari ini jumpa lagi dengan Kak Vicky. Dan insya Allah pada sore hari ini kita akan melanjutkan kisahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adik-adik, sebagaimana yang sudah ada di pamflet yang ada di grup Kak Vicky umumkan, tema hari ini kita akan membahas masa kecil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari mulai beliau lahir ya hingga nanti insya Allah kira-kira 45 menit ke depan. Nah adik-adik, pada kajian sebelumnya Kak Vicky sudah menceritakan tentang kepada kalian semua tentang kisah Raja Abraham dan pasukan gajahnya yang ingin menyerang Ka'bah, ya. Yaitu waktu itu kita sama-sama membaca surat Al-Fil. Cuma sayangnya adik-adik, waktu itu Kak Vicky sudah rekam videonya. Cuma ya qadarullah ya adik-adik ya, saat pas mau di-upload ternyata nggak ada suaranya adik-adik. Ya Kak Vicky sedih banget jadinya. Di channel YouTube Madrasah Al-Quran Sa'ad bin Mu'adz TV belum ada kajian kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mudah-mudahan rekaman hari ini, sore hari ini berjalan dengan lancar ya. Doain dong adik-adik, amin gitu ya. Baik adik-adik rahimakumullah yang soleh dan solehah, mudah-mudahan kalian semua sudah sholat asar. Bagi yang belum sholat asar, nanti jangan lupa habis ngaji, habis kajian sholat ya, karena sholat itu hukumnya wajib. Adik-adik rahimakumullah, sebelumnya Kak Vicky mau kasih tahu dulu nih, Kak Vicky pakai buku ini ya. Kak Vicky pakai buku ini, nanti kalian bisa cari di toko buku baik di online maupun offline. Nah, selain buku ini ada juga beberapa kitab yang Kak Vicky gunakan ya, tentunya kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama adik-adik ya. Cuma ya tidak bisa Kak Vicky sampaikan di sini karena kitabnya besar-besar. Kalau kalian mau beli kitabnya yang ini aja bukunya ya. Naam. Baik adik-adik rahimakumullah. Ya, kita masuk kepada pembahasan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adik-adik rahimakumullah dilahirkan di hari Senin. Hari apa adik-adik? Hari Senin. Tuh diingat ya. Di sini ada nggak yang lahirnya hari Senin? Adik-adik ada nggak yang lahirnya hari Senin? Nggak ada ya. Aku nggak tahu kok Vicky, karena aku waktu lahir belum bisa baca, belum bisa nulis ya. Aku lahir dari perut umi aku cuma nangis aja. Nah adik-adik, kalau misalkan nanti kalian nanya sama orang tua kalian, sama umi atau abi, umi abi aku lahirnya hari apa? Kamu hari Senin. Wih, aku lahirnya sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nanti aku dikumpulin sama Rasulullah di surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi adik-adik, Rasulullah lahir di hari Senin. Ya, di tanggal 9 atau tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal 9 atau tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi ini adik-adik, para ulama itu ya mereka masih bingung Rasulullah tuh lahirnya tanggal berapa ya, begitu. Jadi mereka hanya sebagian saja yang memiliki pendapat. Akhirnya di buku ini ya disebutkan 9 atau 12 Rabiul Awal.
pada tahun yang dikenal dengan nama tahun gajah. Adik-adik, ada yang masih ingat nggak gajah yang paling besar yang dibawa sama Raja Abraha, tapi dia ketika udah mau masuk kota Mekah dia nggak mau jalan? Ada yang tahu nggak namanya siapa? Gajah, nama gajahnya? Alfil, bukan Akilah. Ada yang lain? Siapa nama gajahnya? Ayo, Kak Vicky hitung sampai 100 ya. Lama banget Kak Vicky ngitungnya sampai 100. Kak Vicky hitungnya sampai 3 ya. 1, 2, 2,5, 2/4, 2/3, 3, nggak ada yang mau jawab. Ya, gimana nih? Catat ya adik-adik ya, namanya Mahmud. Namanya Mahmud. Kak Vicky, tetangga aku ada yang namanya Pak Mahmud. Berarti dia anaknya gajah. Bukan adik-adik ya. Kak Vicky cuma bercanda. Nah, jadi di tahun kejadian gajah tersebut adik-adik rahimakumullah yang soleh dan soleha, Rasulullah lahir. Makanya di tahun itu adik-adik diberi nama dengan tahun gajah. Ya, begitu. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, ada beberapa orang yang memiliki jasa besar kepada beliau, yaitu membantu Rasulullah lahir. Jadi uminya kan namanya Aminah adik-adik ya. Ayahnya namanya Abdullah. Jadi ketika lahir kan Rasulullah itu ayahnya sudah wafat ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat ketika Rasulullah dalam kandungan usia 6 bulan adik-adik. Lalu Rasulullah itu ketika lahir ayahnya udah nggak ada. Akhirnya uminya Rasulullah yaitu Aminah dibantu dengan orang atau perempuan, kalau sekarang namanya bidan. Nah, sama bidan ya. Tapi kalau dulu bukan bidan ya. Ada yang namanya Syifa bintu Amr ya. Ada wanita yang namanya Syifa bintu Amr. Kata para ulama, Syifa bintu Amr ini adik-adik adalah ibunya dari sahabat yang mulia yang bernama Abdurrahman bin Auf ya. Abdurrahman bin Auf. Nah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir adik-adik, baru juga lahir, terus dibersihin Rasulullahnya, terus ari-arinya dipotong adik-adik. Langsung deh adik-adik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantar oleh seseorang yang diutus ibunya untuk diserahkan kepada kakeknya Rasulullah. Ada yang tahu nggak siapa namanya kakek Rasulullah? Ayo, siapa yang tahu? Masya Allah. Siapa namanya? Siapa namanya? Akilah sama siapa? Sofia. Sofia. Masya Allah. Sofia jempolan. Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib pun akhirnya adik-adik rahimakumullah, beliau sangat senang sekali. Lalu ketika ketika Rasulullah sampai, terus beliau menggendongnya, beliau pun langsung bergegas menuju pemukiman keluarga Bani Hashim. Kak Vicky, Bani Hashim itu apa? Jadi adik-adik, ada namanya kabilah alias suku-suku adik-adik ya. Kabilahnya Rasulullah itu namanya Bani Hashim. Dicatat ya, Bani Hashim. Jadi Rasulullah itu namanya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Hashimi. Ya, Muhammad
bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Hashimi. Kak Fikri ulangi lagi nih. Namanya adalah Muhammad, ayahnya adalah Abdullah, kakeknya Abdul Muttalib. Lah, kabilahnya dari Bani Hashim atau sukunya dari Bani Hashim, adik-adik rahimakumullah. Lalu adik-adik, Abdul Muttalib, yakni kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menggendong Nabi dalam keadaan sangat senang sekali. Setelah itu, setelah dari Bani Hashim, Abdul Muttalib kakeknya Rasulullah ini langsung membawa Nabi Muhammad ke Ka'bah. Ya, ke Ka'bah adik-adik, rumah yang pertama kali Rasulullah Subhanahu wa taala buat di muka bumi ini, ya. Kiblatnya kaum muslimin, ya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Abdul Muttalib pun bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia pun mendoakan Nabi Muhammad, dan akhirnya Abdul Muttalib pun memberi nama bayi mungil tersebut dengan Muhammad. Kata para ulama adik-adik, nama ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dikasih nama Muhammad, nama itu nggak sepopuler di kala itu adik-adik. Contohnya kan gini nih adik-adik ya, kayak di sekolah aja nih adik-adik, di sekolah kalian coba kalian hitung, ada berapa yang namanya Muhammad, ada berapa yang namanya Aisyah, ada berapa yang namanya misalkan Abdullah. Banyak banget tuh adik-adik tuh. Kalau dihitung mungkin satu kelas bisa ada 3 orang lebih. Muhammad ini. Muhammad Abdullah Abdurrahman, Muhammad Ramadan Al-Baihaqi, Muhammad Rashid Ridho. Banyak banget namanya pakai Muhammad. Tetapi adik-adik, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, yang memakai atau yang menggunakan nama Muhammad, ya, itu tidaklah banyak. Alias nama Muhammad di kala itu masih asing. Ada yang tahu nggak adik-adik nama dari Muhammad itu apa? Artinya Muhammad. Ada yang tahu nggak? Kak Vicky minum dulu ya. Yang terpuji. Siapa tadi yang jawab? Siapa tadi yang jawab? Akila. Oh, Rania. Masya Allah. Rania jempolan ya. Yang terpuji. Pinter Rania. Nah, adik-adik, Abdul Muttalib memberikan nama Muhammad dengan harapan bahwa nanti Nabi Muhammad itu akan menjadi orang yang terpuji. Tapi adik-adik, akhirnya ya hal ini pun terwujud karena nanti di usia 40 tahun adik-adik, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Allah angkat jadi manusia yang paling terpuji di seluruh alam semesta, di seluruh alam jagat raya adik-adik. Nah, adik-adik rahimakumullah, ya kita lanjutkan ya. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberi nama oleh kakek beliau, akhirnya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan tidak memiliki seorang ayah alias yatim, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipelihara atau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Adik-adik, kalau kalian ingat nih, siapa sih Kak Vicky, kakeknya Rasulullah itu Abdul Muttalib itu siapa sih? Jadi adik-adik, Abdul Muttalib itu adalah, kalau boleh Kak Vicky katakan, dia itu seperti pemimpinnya kota Mekah. Seperti orang yang sangat dihormati di kota Mekah di zaman itu.
Setiap ada orang mendengar nama Abdul Muttalib, mereka menaruh hormat adik-adik. Setiap mendengar nama Abdul Muttalib, mereka itu sungkan, mereka itu hormat. Begitu adik-adik. Jadi kakeknya Rasulullah ini bukan orang sembarangan, ya, begitu. Nah, sedikit ada cerita adik-adik mengenai kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang bernama Abdul Muttalib. Kalian tahu nggak air Zam-Zam adik-adik? Siapa yang pernah minum air Zam-Zam? Masya Allah, ya. Alhamdulillah kalau sudah pernah minum air Zam-Zam. Adik-adik, jadi ketika itu adik-adik di zamannya Abdul Muttalib, ya, air Zam-Zam itu pernah hilang. Hilang Kak Vicky? Iya, sumurnya itu ditutup alias dia ketutup adik-adik. Suatu malam Abdul Muttalib mimpi adik-adik. Dan mimpinya itu selama beberapa hari. Ya, mimpinya sama adik-adik. Bahwa Abdul Muttalib ini kakeknya Rasulullah dikasih tunjuk di sini ada sumur Zam-Zam. Kamu gali nih, ya. Akhirnya adik-adik rahimakumullah, Rumaisyah, mikrofonnya dimatikan dulu nak. Iya, jazakillahu khairan. Nah, adik-adik setelah akhirnya itu digali adik-adik, keluarlah air, ya, di dekat Ka'bah, ya. Di dekat Ka'bah Abdul Muttalib menggali terus keluar air, lalu tiba-tiba adik-adik, ya, orang-orang di sekeliling Abdul Muttalib mendekat. Masing-masing kabilah mereka mengatakan, Abdul Muttalib, ini sumur kamu nggak boleh memilikinya, ya. Kita harus bagi-bagi nih sumur ini, nggak boleh cuma buat kamu doang. Kata Abdul Muttalib, loh ini kan sumur aku yang gali, kalian nggak bantuin. Kok tiba-tiba kalian minta sumur ini sama aku? Nggak boleh. Akhirnya mereka, karena mereka masih musyrik adik-adik, mereka itu pergi ke Syam. Untuk ketemu siapa? Untuk ketemu seorang dukun. Nenek sihir adik-adik. Biar apa? Biar ditentukan siapa yang memiliki sumur yang ditemukan oleh Abdul Muttalib ini. Padahal isinya adalah air Zam-Zam adik-adik. Akhirnya adik-adik ketika mereka pergi itu adik-adik, ya, di tengah jalan belum sampai ke sana, ya, mereka kehabisan bekal. Makanannya habis, minumannya habis, dan mereka sudah apa? Sudah mau meninggoy adik-adik, meninggal, udah mau gitu, ya, udah mau meninggal. Akhirnya di antara mereka ada yang punya usul, gimana kalau kita ini gali kuburan masing-masing. Ntar kalau kita udah mau mati nih, kita nyemplungin aja tuh badan kita ke kuburan itu. Tapi adik-adik, Allah maha penyayang kepada para hambanya. Akhirnya adik-adik, kan mereka itu pergi pakai unta, ya kan? Zaman dulu nggak ada pesawat, nggak ada helikopter, nggak ada Gojek, nggak ada Grab adik-adik. Adanya unta, kuda, atau keledai. Ketika di padang pasir adik-adik, ini padang pasir loh. Padang pasir, panas apa dingin adik-adik? Panas Kak Vicky, padang pasir. Mana ada padang pasir dingin? Kalau siang hari pasti panas banget. Kata para ulama adik-adik, ada kejadian yang sangat-sangat menakjubkan. Kaki untanya Abdul Muttalib tiba-tiba mengeluarkan air adik-adik. Jadi kakinya itu menapak di tanah, tiba-tiba dari bawah tanah keluar air adik-adik, sehingga mereka pun bisa minum. Allahu Akbar. Akhirnya dari situ mereka mengatakan, ya, wahai Abdul Muttalib, ya, silahkanlah ambil sumur itu, ya. Jadi sumur Zam-Zam itu, ya, Abdul Muttalib pun yang
akhirnya mengelola air tersebut. Nah, berikutnya adik-adik itu tadi kisah tentang kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdul Muttalib. Lalu adik-adik rahimakumullah, ya, tibalah masanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus menyusui. Siapa di sini yang punya adik-adiknya masih nyusu sama uminya, masih masih mimi cucu? Ada nggak adiknya yang masih usia 1 tahun atau 2 tahun? Nggak punya. Kak Vicky, adik aku usianya udah 10 tahun Kak Vicky, tapi akunya masih 7 tahun. Oh iya Aisyah, Masya Allah. Nah adik-adik rahimakumullah, di zaman Nabi Muhammad, ya nih, ada kebiasaan kalau anak-anak balita, anak-anak bayi, dede bayi itu adik-adik ya, dibawa ke kampung oleh orang-orang yang mereka itu tinggalnya di padang pasir, di kejauhan kota. Orang-orang yang tinggalnya di pinggiran-pinggiran kota, jauh dari kota Mekah. Ya, mereka itu menitipkan anak-anaknya agar disusui dan dirawat hingga usianya 2 tahun adik-adik. Lalu adik-adik rahimakumullah, ya, tibalah, ya, suatu hari ada seseorang adik-adik yang bernama, ya, Halimah binti Sa'diyah, ya. Nah ini Halimah binti Sa'diyah ini adik-adik, ya, adalah Halimah As-Sa'diyah, maksudnya adalah ibu susuannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisahnya menakjubkan sekali adik-adik, ya. Mungkin kalian pernah dengar sebelumnya, tapi tidak ada salahnya kita mendengarkan kisah ini berulang kali agar kita bisa mengambil pelajaran adik-adik. Suatu hari adik-adik rahimakumullah, ada seorang wanita yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Dia pergi meninggalkan desanya bersama suami dan anaknya yang masih kecil. Dia pergi dari kampungnya, dan dia pergi bersama rombongan-rombongan yang biasa mereka pergi dari kampung tersebut ke kota Mekah adik-adik. Ngapain Kak Vicky mereka? Jadi mereka itu punya pekerjaan. Pekerjaannya itu adalah mencari dedek-dedek bayi yang ada di kota Mekah untuk mereka ambil, untuk mereka rawat, untuk mereka susui hingga usia mereka 2 tahun. Dan mereka pun diberi upah. Mereka diberi gaji adik-adik rahimakumullah. Jadi mereka itu nyusuin, merawat, bukan gratis adik-adik, tapi mereka dibayar. Lalu berikutnya adik-adik, Halimah waktu itu berkata, pada waktu itu tidak ada makanan sedikit pun yang tersisa pada kami, karena kami berangkat di kala musim kemarau. Aku berangkat mengendarai keledaiku yang berwarna putih dan unta yang sudah tua, sehingga unta itu pun tidak bisa menghasilkan air susu sedikit pun. Jadi adik-adik, orang-orang Arab itu punya kebiasaan suka minum susu unta. Nah kalau untanya sudah tua, sudah peot, air susunya udah nggak ada adik-adik rahimakumullah. Lalu kata Halimah, kami pun tidak bisa tidur pada malam hari, karena anak-anak kecil yang ada bersama kami nangis terus. Kenapa Kak Vicky mereka nangis? Karena mereka kelaparan adik-adik. Ya. Kan Kak Vicky kalau dede bayi lapar tinggal nyusu aja sama uminya. Nah adik-adik masalahnya di saat itu uminya juga lapar. Halimah juga lapar.
nggak punya makanan. Nah, kalau misalkan seorang ibu nih adik-adik, ya, nih perhatikan nih, seorang ibu mereka kekurangan gizi, mereka kekurangan makanan, kurang minuman, mereka nggak bisa nyusuin dedek bayi, ya. Makanya kalian nih yang sudah punya adik masih disusuin sama uminya, banyak bantu uminya ya. Uminya kalau lapar diambilin makannya, uminya kalau haus diambilin minumnya, ya. Terus habis uminya makan, uminya minum, dicuciin piringnya, ya. Terus apalagi dipijitin kakinya, ya begitu. Kak Vicky, tapi aku males. Jangan males adik-adik, nggak boleh malas, ya. Karena nanti kalian akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adik-adik rahimakumullah, ya. Kami pun, kata Halimah, tetap terus bertahan hingga kami sampai ke kota Mekah. Aku berangkat naik keledai dan aku berjalan dengan keledai itu sangat lambat. Jalannya itu kutuk, 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 kutuk. Kalian pernah lihat itu nggak adik-adik? Mainan yang dimasukin koin yang di depan Indomart atau Alfamart tuh, atau di tempat di mall-mall tuh adik-adik, kalau dimasukin koin terus jalannya goyang-goyang-goyang gitu. Pernah lihat nggak? Pernah ya. Nah, gerakannya itu adik-adik, gerakannya itu, mainan itu sama keledainya Halimah masih kencengan gerakannya permainan tersebut adik-adik. Karena keledainya Halimah ini jalannya pelan sekali, ya. Hingga akhirnya Halimah pun ketinggalan sama rombongannya, dan dia sampai di Mekah di golongan yang terakhir. Dia datangnya terlambat adik-adik. Ketika sampai di kota Mekah, ternyata adik-adik, setiap wanita dari kaum kami, kata Halimah, sudah dapat dedek bayi. Ya, semuanya udah dapat dedek bayi, tinggal Halimah doang nggak ada adik-adik. Halimah belum dapat. Ada satu, yaitu adalah bayi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Halimah tahu bahwa Nabi Muhammad ini atau Muhammad kecil ini seorang anak yatim adik-adik, maka Halimah nggak mau awalnya. Ya, awalnya Halimah menolak, nggak mau. Kenapa adik-adik Halimah menolak? Karena dia berpikir, saya sudah jauh-jauh datang ke sini, masa saya ngambil anak yatim, nanti yang gaji saya siapa? Abinya dia kan udah nggak ada. Mikirnya begitu tadinya Halimah. Akhirnya adik-adik, Halimah pun muter-muter di kota Mekah adik-adik. Dia mencari mungkin ada anak bayi yang mau disusuin, yang mau dirawat sama Halimah, tapi nggak ketemu-ketemu. Akhirnya adik-adik, ya, Halimah pun kembali lagi ke siapa? Ke bayinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan akhirnya Halimah pun mengatakan, ya, demi Allah, aku tidak akan pulang bersama teman-temanku, yaitu bersama rombonganku ke kampungku, tanpa aku membawa anak yang bisa aku susui. Aku akan kembali kepada anak yatim tersebut, yaitu kepada Nabi Muhammad kecil, dan aku akan membawanya. Lalu suaminya, yaitu Halimah As-Sa'diyah, Masya Allah, suaminya ini adik-adik, ya, orangnya sangat baik. Dia berkata, wahai istriku, kamu tidak salah melakukan hal seperti itu. Semoga dengan niat itu Allah mengganjar kita dengan kebaikan dan memberikan kita keberkahan melalui anak tersebut. Nah, adik-adik rahimakumullah, akhirnya pun Nabi Muhammad diambil sama Halimah.
Ketika Halimah sudah gendong Nabi Muhammad, adik-adik, disitulah muncul keberkahan, muncul keajaiban-keajaiban yang nggak bisa difikirkan dengan pikiran yang normal, adik-adik. Lalu Halimah pun bercerita, melanjutkan ceritanya. Ya, setelah aku menggendong Muhammad kecil, aku pun kembali ke tempatku. Aku pun meletakkan bayi kecil itu di pangkuanku dan aku menyusuinya sampai dia kenyang. Lalu aku pun menyusui anakku sendiri sampai kenyang. Padahal adik-adik, malam sebelumnya Halimah As-Sa'diyah nggak bisa memberikan susu kepada anaknya sendiri. Apa? Air susunya sudah kering. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah digendong sama Halimah, tiba-tiba Halimah air susunya sangat banyak sekali. Dan akhirnya kita pada malam itu, kata Halimah As-Sa'diyah, bisa tidur dengan nyenyak. Adik-adik, belajarnya yang fokus ya. Jangan main stiker di Google Meet. Nanti kalau masih main stiker di Google Meet, nanti Kak Vicky keluarkan dari Google Meet. Ya. Lalu kata Halimah Sa'diyah, adik-adik rahimakumullah, suamiku pun pergi menuju untanya yang sudah tua. Ingat adik-adik, untanya sudah nggak punya susu kemarin malam. Ternyata ketika dicek malam berikutnya dan Rasulullah sudah di pangkuan mereka, tiba-tiba adik-adik kantung susu untanya sudah penuh. Air susunya sudah banyak. Hingga mereka pun memerah air susu unta. Diuperah terus sampai kendi-kendi mereka pun penuh. Sampai tempat-tempat penyimpanan susu mereka penuh. Dan kami, kata Halimah, tidur dengan nyenyak sekali malam itu. Seakan-akan kami nggak pernah tidur setenang itu, adik-adik. Subhanallah. Baru juga sehari adik-adik Rasulullah tinggal sama Halimah, Allah sudah berikan keberkahan, Allah sudah berikan keajaiban, Allah sudah berikan kebaikan yang sangat banyak kepada keluarga Halimah. Allahu Akbar. Lalu adik-adik masih ingat kan kalau keledainya Halimah itu jalannya slow, jalannya lamban, jalannya selangkah demi selangkah. Ketika besok harinya adik-adik, tiba-tiba keledainya ngebut, sampai rombongannya Halimah Sa'diyah ketinggalan sama Halimah. Untanya yang sudah tua tiba-tiba menjadi segar bugar, bisa lari adik-adik. Subhanallah. Hingga teman-temannya Halimah nanya sama Halimah, Halimah, ntar dulu tungguin, kamu mau kemana? Bukannya itu kendaraan kamu, maksudnya bukannya itu keledai kamu yang kamu pakai kemarin, yang kamu ketinggalan di belakang kami. Kata Halimah, iya betul, ini keledai yang kemarin kami pakai. Sambil ngomongnya sambil begitu adik-adik karena jalannya sangat cepat. Ya. Nah, kata para rombongannya Halimah, teman-temannya Halimah, wah, sungguh ajaib. Tiba-tiba untanya Halimah dan keledainya Halimah tiba-tiba menjadi sehat, tiba-tiba menjadi kuat. Sungguh sesuatu terjadi pada keluarga Halimah. Masya Allah. Lalu adik-adik, sampai di situ keajaibannya? Belum adik-adik. Kak Vicky minum dulu. Bismillah. Kata Halimah adik-adik, kami pun tiba di rumah, di kampung kami di As-Sa'diyah. Desa, kata Halimah adik-adik, yang sangat kering. Saking keringnya adik-adik kalau mau gembalain unta tuh harus jauh pergi, nyari tempat yang banyak rumputnya.
Ketika kami tiba di rumah, adik-adik, kata Halimah, kambing milik kami yang tadinya kurus tiba-tiba pulang dalam keadaan kenyang. Susu yang ada di kambing-kambing kami sudah penuh, subhanallah. Kami pun memerahnya dan kami pun meminum susunya. Sementara orang-orang lain dari kelompokku, dari sukuku tidak mendapatkan setetes susu pun dari kambing mereka. Hingga orang-orang di kampungku berkumpul di sekeliling rumahku dan mereka tuh kaget lihat kambingnya Sa'diyah, ya. Hingga mereka bilang kepada, ya, ibu-ibunya nih ngomong sama suami-suami mereka, wahai suamiku, gembalakan kambing-kambing kita nih di tempat kambing-kambingnya Halimah. Biar nanti gemuk juga, biar susunya banyak juga. Tapi adik-adik rahimakumullah, yang namanya ini adalah keajaiban dari Allah, keberkahan dari Allah. Allah hanya memberikan karunia-Nya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Masya Allah. Adik-adik, ini ada pelajaran penting. Halimah As-Sa'diyah mengambil Nabi Muhammad SAW yang yatim. Dia melakukannya karena Allah. Dia mengharapkan ganjaran hanya dari Allah. Karena dia melakukannya karena Allah, maka Allah pun membalas kebaikan dia dengan banyak memberikan keberkahan. Adik-adik, Kafiki pesan, kalau orang banyak berbuat kebaikan karena Allah, banyak beribadah kepada Allah, takut sama Allah, bertakwa kepada Allah, seluruh urusannya akan Allah mudahkan. Tetapi adik-adik, kalau ada orang sukanya maksiat, sukanya ngomongin temennya, sukanya melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka hidupnya itu nanti akan menjadi sempit banget. Pusing terus pikirannya 7 keliling, padahal dia nggak muter-muter, dia duduk doang di situ, tapi pusing aja adik-adik, ya. Nah, itu pelajarannya. Nah, adik-adik, selanjutnya Halimah pun menceritakan, kambing-kambing tetanggaku pulang ke rumah tetap lapar, sedangkan kambing-kambing kami, yakni kambingnya Halimah dan suaminya, pulang dalam keadaan kenyang dan kembali lagi susunya sudah banyak lagi adik-adik. Dan terus seperti itu selama 2 tahun. Masya Allah. Berarti adik-adik, selama 2 tahun, selama Rasulullah SAW berada di rumahnya Halimah As-Sa'diyah, selama itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada keluarganya Halimah As-Sa'diyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, adik-adik rahimakumullah, mungkin untuk sore ini kita cukupkan dulu belajarnya, ya. Insya Allah pada pertemuan kisah Nabi berikutnya kita akan lanjutkan cerita bagaimana Rasulullah kecil hidup di perkampungan Halimah As-Sa'diyah, ya. Nah, sampai sini ada yang mau tanya enggak? Akilah mau nanya apa? Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Halimah sebelum menyusui Nabi sebelumnya kering. Habis itu setelah menyusui Nabi semuanya jadi bagus. Habis itu setelah sudah disusuin Halimah, apa keadaan kampungnya seperti sebelum menyusuinya? Oh, baik. Adik-adik rahimakumullah, Akilah pertanyaannya bagus sekali. Akilah tadi nanya sama Kak Vicky, adik-adik. Kak Vicky, kan tadi aku dengar kalau Halimah As-Sa'diyah itu ketika datang sebelum bawa Nabi Muhammad, hidupnya kesulitan. Air susunya sampai kering.
sampai nyusuin anaknya aja susah. Lalu datang Rasulullah yang masih kecil, masih dede bayi. Hidup mereka pun berubah penuh dengan keberkahan. Lalu bagaimana setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumahnya? Nah, Aqilah, ya jawabannya nanti di kisah berikutnya. Soalnya kalau Kak Vicky jawab sekarang, materi kajiannya yang berikutnya udah bocor duluan, udah tahu. Ya kemarin Kak Vicky udah kasih tahu, nggak seru lagi. Oke Aqilah, nggak apa-apa ya. Ya Ibrahim, mau nanya apa Ibrahim? Tadi kan kata Bapak kudanya kan tiba-tiba bisa lari kencang. Itu mukjizat atau keajaiban, Pak? Oh iya. Ibrahim bertanya, Kak Vicky, tadi kan katanya keledainya jalannya pelan, ya. Lalu kok tiba-tiba bisa jalannya cepat? Itu keajaiban atau keberkahan? Nah, jadi adik-adik rahimakumullah, tidak ada bedanya antara keajaiban dengan keberkahan. Ya. Keberkahan itu adik-adik, kata para ulama, kebaikan yang sangat banyak dan menetap alias nggak pernah habis. Itulah keberkahan. Nah, kadang keberkahan itu bisa menjadikan hal-hal yang biasa menjadi seakan-akan ajaib adik-adik. Ya, contoh misalnya keledainya Halimah tadi. Padahal keledai biasa, unta biasa yang sudah tua, jalannya sudah pelan, tiba-tiba jadi bisa lari, jadi bisa ngebut jalannya. Nah, itulah adik-adik rahimakumullah, ya Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Terutama kepada orang-orang yang suka berbuat baik. Ya adik-adik ya. Makanya pesan Kak Vicky, jangan pernah berhenti berbuat kebaikan. Dan Kak Vicky juga mengingatkan, segala macam perbuatan dosa itu akan mendatangkan kesempitan, akan mendatangkan keburukan. Ya bahkan adik-adik, naudzubillah, tsumma naudzubillah, bisa mendatangkan musibah yang sangat memilukan. Gitu ya. Sajidah mau tanya apa? Sajidah angkat tangan. Iya. Tadi susunya kering, jadi tadi susunya kering, terus tadi nanti ontanya kering lagi nggak susunya? Oh iya, Masya Allah Sajidah. Adik-adik nanya tadi, Sajidah nanya, kita sudah sama-sama dengar ya. Kak Vicky tadi kan katanya susu untanya kering, terus susu kambingnya kering, terus tiba-tiba banyak, terus diperah lagi. Itu susunya kering lagi nggak? Nah adik-adik rahimakumullah, kalau tadi kalian menyimak ya, kata Halimah As-Sa'diyah ketika adik-adik rahimakumullah mereka mendapati unta dan juga kambing-kambingnya susunya sudah penuh, mereka perah ya, lalu besoknya kembali penuh lagi, kembali kenyang lagi, dan seperti itu Sajidah. Jadi ya kalau bisa dikatakan selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di perkampungan As-Sa'diyah ya, binatang ternak milik Halimah dan suaminya ini senantiasa penuh dengan kebaikan. Badannya sehat, susunya banyak, dagingnya gemuk ya, dan seperti itu. Atifah mau bertanya? Kak Vicky izin bertanya. Ya sebentar, ini Kak Vicky belum kenal sama Atifah. Atifah tinggalnya di mana? Jakarta. Oh di Jakarta. Usianya berapa Atifah? Hah? Berapa? Oh 11, Masya Allah. Berarti sudah kelas 5 ya Atifah ya? Baik.
Atifah silakan mau bertanya apa. Tapi Kak Vicky, mohon maaf sebelumnya. Atifah suaranya putus-putus. Silakan Atifah mau bertanya. Kan tadi kalau anak yatim nggak bisa dapat gaji dari ayahnya. Jadi Halimah dapat gaji dari Abdul Muthalib sama Aminah. Nah, Masya Allah Atifah, pertanyaannya sangat bagus sekali. Kak Vicky, Rasulullah itu kan ketika lahir ayahnya udah nggak ada. Terus Halimah yang gaji siapa? Adik-adik, kalian harus tahu, walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak punya ayah, tapi Abdul Muthalib alias kakeknya Rasulullah itu orang terpandang, seorang pedagang yang pedagang yang sukses. Lalu ibunya Aminah ini juga dari keluarga yang terpandang. Jadi walaupun ayahnya nggak ada, ya dikala itu kemungkinan yang memberikan gajinya Halimah As-Sa'diyah adalah kakeknya atau uminya. Ya, gitu Atifah ya. Baik adik-adik rahimakumullah, mungkin untuk sore ini cukup dulu ya. Sudah tidak ada lagi yang angkat tangan dan tidak ada lagi yang bertanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganjar kita semua dengan kebaikan dan pahala yang besar. Kak Vicky berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ya Rabb, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah anak-anak yang ikut kajian pada sore hari ini anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan juga anak-anak kaum muslimin lainnya. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita baca doa kafaratul majlis yuk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Iya, dadah. Wassalam.